Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Fuad Nurfarikin dari SD Negeri 1 Sitomukti. Saya Pak Dani Kris Manandaiga dari SD Negeri Namasari, Kecamatan Meleri. Saya Minarti dari SDN 2 Senendamu, Kecamatan Kangkung. Dengan fasilitator Bapak Slamet Duhroni dan pengajar praktek Ibu Yeni Wijayanti, kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu, sehat, Bu. Jenengan gimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin panjenengan menghubungi saya. Iya. Katanya mau mengadakan kucing bersama dengan Pak Fardani. Betul. Nah, apakah sudah disiapkan? Alhamdulillah sudah siap semua, Bu. Nah, kira-kira nanti saat kucing itu kompetensi apa yang ingin Pak Fuad kembangkan? Iya, Bu, dari pelaksanaan kucing akan ada 3 kompetensi yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga melanjutkan dengan pertanyaan yang berbobot. Tapi dari ketiga kompetensi itu, yang ingin saya kembangkan lebih lanjut adalah mendengarkan aktif atau untuk menjadi penyimak yang baik. Oh, begitu ya. Terus kira-kira dari kegiatan tersebut indikator apa yang diinginkan? Seperti yang sudah saya katakan tadi, Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif dalam coaching ini. Saya berharap dengan kompetensi ini saya bisa menggali informasi dari coach yang akan saya coaching nanti, agar coach bisa bersikap terbuka dan lepas dari sikap menghakimi permasalahan dari coach dan coach merasa nyaman berdialog dengan saya. Seperti itu, Bu. Oke, di sini nanti saya akan sebagai pengamat saat Iya. Bapak menjadi coach bersama Pak Fardani. Nanti kita sama-sama belajar ya, Pak. Iya, siap, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Fardani. Silakan, Pak. Oke, Uin sini ya. Ya. Selamat sore Pak Fuad. Selamat Bagaimana sore. kabarnya hari ini Pak Fuad? Selamat sore juga Pak Fardani. Alhamdulillah sehat Pak Fardani. Baik, Jenengan Pak. gimana Pak? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Alhamdulillah. Pak, boleh minta waktunya sebentar Pak Fuad? Wah, boleh sekali Pak Saya ingin Fardani. bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Oke Pak Dani. Kira-kira apa yang akan Bapak ceritakan Pak? Jadi begini Pak, saya itu merasakan akhir-akhir ini itu anak-anak di kelas saya itu tidak fokus Pak dalam pembelajaran Pak. Tidak fokus dalam pembelajaran ya Iya, Pak? gitu. Kira-kira apa Pak yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada sore hari ini Pak? Harapan saya itu ada solusi Pak atas permasalahan saya yang saya rasakan pada saat pembelajaran di kelas itu agar anak-anak itu bisa kembali lagi fokus lagi Pak dalam pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang membuat murid-murid Bapak kurang fokus dalam pembelajaran di dalam kelas Pak? Jadi begini Pak, kebetulan kan sekarang kan sedang ada lomba pramuka siaga Pak tingkat kecamatan Pak. Jadi banyak anak didik saya itu murid saya itu yang terpilih Pak. Jadi ikut lomba di tingkat kecamatan. Jadi mereka itu disebutkan oleh banyaknya kegiatan Pak untuk mengikuti lomba tersebut. Oh begitu ya Pak ya? Iya, Lomba pramuka ya Pak ya? iya Pak. Nah kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak supaya anak-anak bisa lebih fokus kembali pada pembelajaran Bapak di dalam kelas? Kalau menurut saya Pak ya, mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang tidak monoton Pak tentunya Pak. Jadi agar anak-anak itu bisa kembali lagi, bisa fokus lagi Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Itu sudah Lebih baik ya, Pak. bervariasi gitu Pak. Itu sudah baik sekali ya Pak ya. Lalu apa yang sudah Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan itu Pak? Jadi begini Pak, saya itu sudah sedikit banyak itu melakukan ice breaking gitu Pak. Dan pembelajaran itu tidak terlalu berat Pak. Jadi agar anak-anak itu tidak merasa terforsir gitu Pak.
Berarti gitu sudah Pak. melakukan ice breaking, Iya, kemudian materinya juga sudah ringan ya Pak ya. iya. Oke Pak. Kemudian kalau dari skala 1 sampai dengan 10, jika 10 Pak Dani dapat mencapai tujuan seperti yang tadi sudah disampaikan, dan 0 belum mencapai tujuan, Pak Dani ada di angka berapa untuk saat ini Pak? Eh, Kira-kira di angka 6 Pak. Di angka 6 ya Pak ya. Mm-mm. Kira-kira di angka 6 itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Nah, kalau menurut saya begini Pak, kenapa di angka 6? Itu kan karena saya pertama itu sudah melakukan ice breaking Pak. Ice breaking. Terus kedua, materi yang saya berikan itu juga tidak terlalu berat Pak. Jadi anak-anak tidak terlalu terbebani dengan pelajaran Pak. Seperti itu Pak. Baik. Lalu dari angka 6, kira-kira dalam beberapa minggu ke depan, Bapak inginnya di angka berapa, Pak? Saya tuh inginnya naik di angka 8 Pak. Di angka 8 ya, Iya. Pak ya, dari 6 ke 8 ya, Pak. Kemudian kalau angka 8 itu kira-kira kondisinya seperti apa, Pak? Hmm, Kalau 8 itu mungkin saya dengan ini Pak, memberikan apa media pembelajaran yang lebih menarik Pak. Terus metode-metodenya juga bervariasi, juga melakukan speaking dan sebagainya Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Wah, itu ide yang sudah sangat bagus sekali, Pak. Kira-kira Pak Dani akan melakukan rencana apa supaya dapat mencapai tujuan tersebut, Pak? Rencananya itu selain speaking, media pembelajaran yang menarik itu saya tuh pengennya begini Pak. Dan melakukan misalnya pembelajaran di luar kelas, terus melakukan Hmm, praktikum, hmm, terus diskusi gitu Pak. Jadi biar anak-anak itu lebih semangat lagi Pak, hmm. lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran dalam kelas Pak. Wah, sudah bagus sekali itu Pak rencana Pak Dani. Pak Dani sudah sangat semangat sekali dalam memberikan yang terbaik untuk murid. Saya yakin sekali bila Pak Dani bisa menggunakan berbagai macam metode dan media pembelajaran akan membuat murid-murid antusias dan akan menjadi lebih fokus lagi terhadap pembelajaran yang ada. Insya Allah hasilnya juga akan lebih maksimal daripada kondisi saat ini. Nah, kemudian komitmen Bapak terhadap rencana tadi seperti apa, Pak? Saya berkomitmen Pak, jadi akan selalu membuat rencana pembelajaran itu yang mengasihkan, tidak monoton, dan tentunya berpihak kepada murid Pak. Sehingga murid-murid saya itu akan lebih fokus lagi dalam menerima pembelajaran saya Pak. Dan tentunya tidak merasa bosan pada saat berada di kelas Pak. Hmm, Kira-kira seperti itu Pak. bagus sekali rencananya, Pak. Kemudian siapa, Pak, yang kira-kira bisa menjadi pengawas atau membantu Bapak dalam memantau rencana-rencana yang akan dilaksanakan tadi, Pak? Saya akan yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak, Kepala tentunya Pak. sekolah. Iya, untuk membantu Hmm, saya dalam memantau rencana saya akan saya lakukan itu Pak. Berarti koordinasi dengan kepala sekolah ya Pak ya, itu Iya, sudah bagus sekali Pak. Terima kasih usahanya Pak Fardani dan komitmennya dalam menjalankan rencana ini. Semoga Pak Fardani sukses dalam meningkatkan fokus atau konsentrasi anak dalam belajar. Semangat belajar sepanjang hayat ya Pak ya. oke Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak Fuad. Semoga kita semua bisa menjadi guru-guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita Pak. Amin. Amin. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam Pak Fardani. Terima kasih Bu. Ya. Luar biasa sekali ya Pak, coaching yang tadi sudah Bapak lakukan dengan Pak Fardani. Bolehkah saya minta Anda menyimpulkan hasil tadi coaching tadi terhadap Pak Fardani? Alhamdulillah Bu, coaching tadi berjalan dengan lancar dan terima kasih atas apresiasinya. Tadi kami berdialog antara saya dengan Pak Fardani. Beliau menceritakan tentang kegiatan pembelajarannya di dalam kelas bahwa murid-muridnya itu banyak yang menjadi
atau ikut lomba pramuka, sehingga murid-murid di dalam kelas itu tidak terlalu fokus dalam pembelajaran. Nah, dari situ beliau menceritakan kepada saya, kemudian saya mencoba mendengarkan dengan baik apa yang beliau rasakan dan apa yang beliau sampaikan. Kemudian saya mencoba fokus menyimak alur percakapan yang tadi dilakukan, mengidentifikasi masalah, sehingga beliau bisa memperoleh ide dari permasalahannya tadi. Seperti itu dari coaching yang telah kami lakukan, Bu. Oke, nah tadi menurut Bapak, apakah indikatornya berhasil, Pak, dari Hmm, kucing tadi? Menurut saya sudah cukup berhasil, Bu. Tadi saya sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, kemudian memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Fardani bisa terbuka dan bisa mengalir bercerita mengenai permasalahannya yang ada di dalam kelas. Beliau merasa nyaman dan beliau juga bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang beliau hadapi. Sama seperti tadi catatan saya, eee, sudah telah berusaha menjadi pendengar yang sangat baik, jenengan sudah mendengarkan dengan baik, terus nampak sekali, Kocil sangat antusias, terus sudah menemukan solusinya sendiri. Nah, menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan jika nantinya akan diadakan coaching lagi? Kompetensi yang mungkin saya akan lebih kembangkan jika nantinya saya akan melakukan coaching kembali, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif atau menyimak, Bu. Kemudian bagaimana bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena pada potensi ini saya merasa masih butuh banyak belajar agar nantinya lebih fokus kepada coach saya. Oke, menarik sekali ya hari ini pembahasannya. Kalau nanti ada waktu lagi, Bapak bisa menghubungi saya lagi. Nanti kita bekerja sama lagi, kita bisa belajar lagi. Iya, dengan senang hati Bu, saya insya Allah akan menghubungi panjenengan kembali untuk kita belajar bersama lagi tentang coaching. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.